Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Sehat semua, amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati Bapak Ibu sambil saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam perjalanan. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan memelihara kami, keluarga, pekerjaan, kehidupan kami, kesehatan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu, kami siapkan hati kami untuk datang kepadamu, menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau, dan biarkan setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk semuanya. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia, dan Allah yang tiada pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menaikkan pujian, agunglah dan mulialah Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau Yesus yang boleh layak untuk kami sembah. Hanya Engkau Yesus yang boleh kami layak untuk puji ya Tuhan. Jesus, Jesus. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus.
hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya di dalam kerinduan kami untuk kami boleh memuji dan menyenangkan hatimu, ada kuasa, ada berkat, ada mujizat yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini untuk memberkati kerinduan kami, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Engkau berkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau limpahi setiap kami yang hadir di tempat ini dengan kuasa kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Sukacita ya pagi ini ya. Amin. Amin. Siapa yang percaya kita punya Allah yang baik dalam kehidupan kita? Haleluya. Haleluya. Allah itu baik. Sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik buat kehidupan kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami dengan limpahnya Bapa. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Bapak. Hanya
Kita tenangkan hati kita sejenak. Haleluya. Bapa Surgawi, kembali kami hamba-hambamu, kami sidang jemaatmu bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih oleh anugerahmu semata pagi yang indah ini kami boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pujian, buat penyembahan, buat doa. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan dengan apa yang kami perbuat. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu juga kami rindu akan berkat firman-Mu, dan oleh karena itu kami mau membuka hati kami untuk siap Engkau berkati dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk melayani firman-Mu, kiranya dengan segala keterbatasannya Tuhan tolong layakkan, mampukan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Seluruh waktu ada dalam kuasa-Mu, ada dalam otoritas-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu atas kami sekalian melalui berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, akhirnya Roh Kudus kami undang melayani kami, membimbing kami, berbicara dan beracara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah waktu-Mu, berfirmanlah segera, kami siap menyambutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekalian sudah berdoa dan mengucap syukur, serta siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, tidak secara kebetulan kalau ibadah ini dilayani oleh adik-adik kita yang tergolong masih generasi muda. Dalam doa-doa saya, baik di gereja maupun di rumah, saya sering angkat dalam doa untuk generasi penerus, generasi muda. Dan ternyata di gereja kita muncul generasi yang siap melayani musik, dan mungkin pada saatnya akan ada generasi yang ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang lain. Mungkin sekolah Abdiel, mungkin apa saja, semuanya pelayanan yang tidak dibatasi oleh pendidikan, oleh waktu, semuanya bisa ambil bagian di dalam peran pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kami ingin belajar bersama-sama tentang otoritas orang percaya. Temanya demikian. Oleh karena itu kita belajar, kalau di dalam dunia kekristenan seringkali kita mendengar kata-kata otoritas. Nah, otoritas itu banyak sekali, ya, yang sering kita dengar. Paling tidak ada 7. Ada otoritas Allah atau otoritas Bapa, otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, otoritas dari Roh Kudus, otoritas dari firman Tuhan, otoritas dari gereja, otoritas dari persekutuan, misalnya Kisah Rasul pasal 2, dan otoritas orang percaya termasuk kita sekalian. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tema otoritas orang percaya, salah satu dari otoritas itu. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata otoritas itu artinya kuasa yang sah, yang diberikan kepada lembaga masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya melakukan
fungsinya. Itu arti kata otoritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya membatasi kata otoritas itu, saya artikan kuasa. Dan oleh karena itu dalam kesempatan ini otoritas orang percaya, saya ambil contoh di dalam kitab Kisah Para Rasul tentang Petrus dan Yohanes yang saat itu dihadapkan pada sidang mahkamah agama. Itulah sebabnya kita yakin dan percaya bahwa fungsi daripada pejabat atau jabatan yang diemban dalam hal ini oleh Rasul Petrus dan kawan-kawan adalah memberitakan Yesus atau menjadi saksi. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 22, ya, Kisah Rasul 4 pasal 1 sampai 22, tapi saya ingin bacakan ayat 1 sampai 10 saja. Ya. Kan saya bacakan secara cepat, demikian bunyi firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang-orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ya. Petrus disebut, termasuk Yohanes disebut orang yang tidak terpelajar, tetapi dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu karena otoritas yang bersumber dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang otoritas orang percaya. Dalam kesempatan ini mari kita merenung, apakah kita sebagai orang percaya ini pernah mengalami punya otoritas dalam hal yang sederhana. Pernahkah doa kita dijawab oleh Tuhan? Pernahkah kerinduan kita tercapai? Pernahkah apa yang kita bayangkan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu mari kita belajar. Rasul Petrus dalam hal ini memberitakan Yesus serta menjadi saksinya, sehingga ada kuasa yang melingkupi, menyertai, bahkan terus mendampingi di dalam pelayanan dan kepemimpinannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan. Puji Tuhan. Yang pertama kita mau belajar bahwa latar belakang pelayanan Petrus, ya, tentunya dengan Yohanes dan yang lain. Latar belakangnya jelas bahwa Petrus senantiasa melayani bersama dengan Yohanes. Keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Ya.
Bayangkan kalau orang tidak terpelajar bisa melayani perkara besar dan luar biasa, betapa Tuhan itu ajaib. Tuhan memakai hambanya, anaknya, umatnya menjadi saluran berkat. Demikian juga Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Yohanes mendapat julukan murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mereka mengajarkan banyak hal dalam konteks perikop ini. Di mana kalau kita perhatikan dari kisah para rasul ini, mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah kebangkitan orang mati. Ya, seringkali disebut buah sulung, kebangkitan dari orang mati. Seringkali disebut ya anak sulung, dikatakan demikian, sehingga kebangkitan ini diikuti oleh yang lain termasuk kita, bahwa pada waktunya kita akan mendapatkan kebangkitan setelah kita mengalami kematian secara fisik. Puji Tuhan. Demikian juga Petrus dan Yohanes ini mengajarkan pula bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan atau jalan keselamatan. Dikatakan dalam ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu hal yang indah dan luar biasa. Itulah sebabnya melalui khotbah Petrus dan pelayanannya dapat memenangkan banyak orang, menyelamatkan 5.000 orang laki-laki. Inilah kalau kita ikuti sejak terbentuknya gereja pertama. Dalam peristiwa Pentakosta itu ada perkembangan yang begitu luar biasa. 5.000 orang bertobat, 5.000 orang menjadi jemaat, 5.000 orang menjadi pengikut Kristus, 5.000 orang diselamatkan. Puji Tuhan. Demikian juga kalau kita perhatikan dalam peran Petrus ini ada keberhasilan, di mana Petrus dan Yohanes ini dapat senantiasa ada keberanian yang luar biasa. Petrus dan Yohanes ini membuat gelisah para pemimpin Yahudi dan tua-tua serta ahli Taurat saat itu. Ini satu tindakan dikatakan ekstrim, dikatakan yang luar biasa keberaniannya, dan itu tentunya bukan dalam arti dilakukan dalam ketakutan, tapi dalam satu keberanian, dalam satu tindakan yang positif dengan keyakinan iman. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan memakai, sehingga Petrus dan Yohanes ini punya keberanian, sehingga dengan keberanian ini mencapai satu keberhasilan. Ya, memang sejarah harus dibuat dengan keberhasilan, dengan senantiasa keberanian ini membuat orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat semakin cemburu, semakin mengancam, semakin senantiasa sinis, semakin senantiasa punya pendapat yang bertentangan. Dengan kata lain, dalam ayat lain dikatakan mengancam untuk bagaimana? Untuk memasukkan orang ini ke dalam penjara, untuk dihukum karena bertentangan sidang, dengan menghadirkan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Itulah sebabnya tindak kecemburuan, tindak ketidaksukaan diikuti dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Inilah latar belakang daripada pelayanan Petrus dan Yohanes. Puji Tuhan, ada keberanian, ada kuasa, ada hasil, ada sesuatu yang menimbulkan reaksi, dan itulah yang senantiasa akan mengawali sejarah-sejarah untuk waktu yang akan datang, bahwa selama orang Kristen, orang benar, pengikut Kristus berbuat sesuatu, mesti ada tindakan yang negatif, ada perlawanan, ada sesuatu yang bertentangan, dan itu merupakan hal yang biasa yang perlu disadari, karena Kristus juga mengalami penolakan, Kristus mengalami ancaman, Kristus bahkan dibunuh, Kristus senantiasa diperlakukan
yang negatif dan seterusnya, dicurigai dan seterusnya. Tetapi apa boleh buat, karena kebenaran, keselamatan hanya datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ikut ambil bagian dalam pelayanan, dalam mewartakan Injil, sudah barang tentu kita ini mengalami perlawan, mengalami ejekan, mengalami diperlakukan dengan sinis dan sebagainya dan seterusnya. Mari kita belajar lebih lanjut. Setelah kita belajar yang pertama bahwa kita ini mengetahui latar belakang pelayanan Petrus dan Yohanes, yang kedua kita belajar tentang otoritas Petrus dan Yohanes dalam persidangan mahkamah agama. Mari kita belajar akan hal semacam ini. Dalam otoritas Petrus dan Yohanes dalam menghadapi sidang mahkamah agama ini, ada tuduhan yang dilakukan oleh hakim sebagai satu kesalahan. Dan tuduhan itu antara lain adalah menggunakan nama Yesus dalam melakukan mujizat atau kesembuhan, atau doa, atau pelayanan yang lain. Menggunakan nama Yesus itu diancam pada saat itu. Demikian juga tuduhan yang lain bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Mungkin kepercayaan orang Yahudi saat itu belum sampai sedemikian rupa. Ada kebangkitan orang mati itu nampak asing, nampak belum dipercayai dari adat istiadat Yahudi, karena baru percaya dengan hukum Taurat dan seterusnya. Demikian juga tuduhan yang lain bahwa dalam nama Yesus ini ada kebangkitan orang mati, tetapi juga tindakan Petrus dianggap bertentangan dengan adat istiadat Yahudi, dan inilah mengakibatkan adanya satu tindakan-tindakan di mana penguasa melalui mahkamah agama atau sidang ini mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes serta kawan yang lain untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak menyebut nama Yesus, untuk tidak melakukan mujizat, untuk senantiasa mencegah supaya kekristenan pada waktu itu tidak berkembang, tidak bertambah dan seterusnya. Itulah sebabnya Petrus dan Yohanes menggunakan nama Yesus, dan itu pun senantiasa dilarang. Bahkan dengan siapapun dilarang menggunakan nama Yesus itu. Tetapi puji Tuhan, kuasa Allah menyertai, otoritas Allah menyertai, di mana seorang Petrus yang kita sebut otoritas orang percaya, termasuk Petrus ini senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, Petrus penuh dengan Roh Kudus, sehingga berani berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Itu menjadi saksi, ada kesembuhan, ada pemulihan dengan otoritas Petrus, otoritas orang percaya, ternyata dapat menyembuhkan orang sakit, dapat membangkitkan, memulihkan orang yang lumpuh, yang tidak dapat berjalan menjadi dapat berjalan kembali. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab pemimpin-pemimpin umat Yahudi, tua-tua dan seterusnya, sehingga dalam jawab itu juga berkata, Yesus yang disalibkan senantiasa, yang mati, yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, karena Yesus itu pula lah yang senantiasa orang yang lumpuh itu dapat berdiri. Oleh kemurahan Tuhan, oleh mujizat Tuhan, oleh anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada Petrus sebagai seorang percaya yang punya otoritas, ternyata dapat menyembuhkan orang, dapat melayani orang yang membutuhkan. Yesus adalah jalan keselamatan, disebut dalam ayat yang ke-12, yang disebutkan oleh Petrus dan Yohanes saat itu tentunya sangat mengusik hati orang-orang Yahudi, para tua-tua, pemimpin umat, bahkan dalam sidang mahkamah agama. Yang jelas Petrus senantiasa perlu keberanian, perlu urapan yang sanggup mengubah dari rasa takut menjadi berani.
Petrus senantiasa didukung oleh orang-orang yang telah disembuhkan sebagai saksi. Orang yang disembuhkan harus menjadi saksi. Orang yang sudah diselamatkan harus menjadi saksi. Orang yang mendapatkan pemulihan harus menjadi saksi. Inilah sebabnya perlu kita sadari bersama. Kalau kita pernah menerima keselamatan, menerima kesembuhan, menerima berkat, maka kita harus menjadi saksi untuk menyaksikan siapa Kristus, siapa Tuhan kita yang sudah mati dan bangkit itu. Dan itulah sebabnya kita perlu belajar bahwa otoritas orang percaya, dalam hal ini Petrus, senantiasa ada beberapa hal. Yang pertama, berani menghadapi sidang mahkamah agama. Ya, hanya 2 orang berani menghadapi sidang yang begitu banyak para pemimpin umat, para tokoh agama, termasuk ahli Taurat dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, dapat menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat. Itulah satu otoritas dari Petrus yang termasuk orang percaya. Yang ketiga, Petrus berani menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32, pasal 3 ayat 15 dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa dari semua yang terjadi, dari mukjizat, dari pelayanan Yesus, dari pelayanan Rasul-Rasul, Petrus dan Yohanes sanggup menjadi saksi. Apa itu mukjizat? Apa itu kesembuhan? Apa itu kehidupan dari antara orang mati? Di situ Petrus punya keberanian untuk mengatakan hal itu. Sedangkan otoritas Petrus sebagai orang percaya yang terakhir adalah akhirnya dilepaskan. Karena keberaniannya itulah, maka sidang tidak dapat menunjukkan tuduhan yang melanggar hukum, sehingga Petrus dan Yohanes dilepaskan. Tidak jadi dipenjara, tidak jadi masuk hukuman. Inilah otoritas yang dimiliki oleh Petrus. Itulah sebabnya kita perlu belajar dan belajar bahwa kuasa Allah itu manakala menyertai, ada keberanian, ada tindakan yang senantiasa menjadi berkat untuk kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama kita belajar latar belakang pelayanan Petrus, yang kedua otoritas Petrus dan Yohanes dalam persidangan mahkamah agama, yang ketiga atau yang terakhir kita belajar bahwa adanya satu otoritas orang percaya di dalam gereja Tuhan, tentunya termasuk gereja kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar bahwa bermula dari kemenangan Kristus, yaitu Petrus yang telah disalib dan mati ternyata bangkit, sehingga ada istilah kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga dalam hal seperti inilah Tuhan Yesus pernah membuat satu pernyataan di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 sampai yang ke-20, dikatakan di sana, saya bacakan. Injil Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini satu tindakan, satu pernyataan di mana murid-murid merespon daripada perintah Tuhan Yesus, sehingga Injil tersebar, Injil diwartakan, Injil diberitakan dan seterusnya. Bermula dari kemenangan Kristus atas kayu salib, artinya ada kebangkitan. Bermula dari otoritas Kristus itu terjadi. Dengan demikian kita yakin sampai hari ini bahwa otoritas Kristus diberikan kepada gereja-gereja. Otoritas Kristus yang senantiasa menyatakan ada diberi kuasa di bumi maupun di surga, dalam ayat yang saya baca tadi. Disitulah pula Kristus senantiasa telah mengalahkan iblis dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Kristus telah membuat senantiasa merebut dari iblis, yaitu kunci neraka, merebut kematian dan dari kuasa iblis, dari kematian, dari maut, bahkan kunci neraka, semuanya direbut dari iblis menjadi kuasa daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Kristus telah membuat ini menjadi satu kemenangan atas iblis. Dengan demikian kita perlu percaya bahwa betapa besar anugerah Tuhan Yesus kepada kita, di mana setiap gereja
dapat memiliki kemenangan, yaitu kemenangan yang didasarkan atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian juga setiap gereja dapat memiliki adanya kebangunan rohani, adanya pemulihan, adanya kesehatan, adanya satu kuasa, adanya satu otoritas dari gereja Tuhan. Oleh karena itu kalau mungkin selama ini kita ngutek-ngutek virus corona dengan segala permasalahan dan dampak yang ada, mari kita ingat kembali tema tahunan kita, yaitu Tuhan melakukan pemulihan terhadap manusia dan ciptaan. Ini termasuk gereja Tuhan, termasuk kita orang percaya, termasuk kita jemaat Tuhan, termasuk kita di dalam semuanya. Itulah sebabnya apabila kita berdoa, ya, kita harus yakin bahwa Bapa mendengar motivasi kita sebagai orang percaya. Sehingga ada ayat yang mengatakan di mana ada orang percaya 2-3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Sehingga dengan demikian Bapa akan mendengar motivasi kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan Yesus akan berkata bahwa apabila 2 orang atau lebih dapat menemukan persetujuan atau sepakat atau kesepakatan yang sempurna, mulai dari roh, dari pikiran, dari keinginan, dari motivasi, dan dari tujuan, maka Bapa yang di surga itu akan menjawab. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa apabila 2 orang atau lebih dapat menemukan persetujuan atau kesepakatan yang sempurna mulai dari roh kita, ya, pikiran kita, keinginan kita, motivasi kita, tujuan kita, maka Bapa yang di surga itu akan menjawab. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur atas pengajaran-pengajaran dari kuasa atau otoritas kematian dan kebangkitan Kristus ini telah tercurah atas gereja Tuhan, dari semua gereja yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau kita ingat akan kunci otoritas Kristus dalam gereja setempat, bahwa senantiasa rencana Allah Bapa terhadap gereja setempat itu sungguh indah dan mulia. Demikian kedua, Kristus senantiasa untuk berurusan langsung dengan gereja setempat, termasuk gereja kita. Oleh karena itu di dalam gereja ia membangun suatu pemerintahan, membangun pelayanan, membangun persekutuan, dan membangun disiplin. Itulah karya Kristus. Tergantung kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, apakah kita meresponi apa itu karya Kristus yang berurusan langsung dengan gereja setempat, termasuk gereja kita, yaitu di dalam gereja masing-masing ia membangun suatu pemerintahan, pelayanan, persekutuan, dan disiplin. Itulah sebabnya kita harus percaya. Kita melihat seperti itu. Dengan demikian maka kita yakin kalau sepenuhnya kita imani, kita lakukan, kita gumulkan, kita doakan, maka berkat, anugerah, mujizat, perkembangan, perubahan, pemulihan, penyihatan akan terjadi di dalam gereja kita. Mari kita belajar akan hal-hal semacam itu. Itulah sebabnya termasuk gereja kita, Tuhan itu hadir. Tuhan memberikan kesempatan yang indah dan luar biasa. Tuhan rindu ingin membimbing semua jemaat mendapatkan pemulihan, kesembuhan, mujizat, diberkati, baik itu dalam hal apa saja, termasuk ibadah, termasuk pelayanan, termasuk pekerjaan, termasuk bisnis, termasuk masa depan, studi, bahkan segala sesuatunya. Mari kita belajar. Jangan hanya berpikir gerejaku dipimpin Bapak Gembala Sidang, Pak Kardi ikut, majelis ikut, pengerja ikut, aktivis ikut, cuma itu. Tapi tidak pernah kita berpikir bahwa Kristus hadir memberikan kuasa kebangkitan dan kematiannya itu untuk dipraktikkan, sehingga otoritas Kristus menjadi otoritas orang percaya yang tergabung dalam gereja ini akan menjadi satu kenyataan. Itulah sebabnya kita percaya bahwa kemenangan Kristus itu terlihat di dalam gereja setempat, termasuk gereja kita. Ini menjadi satu pertanyaan kita, menjadi pergumulan kita. Apakah jemaat kita mau punya pemikiran seperti itu, punya pandangan seperti itu, punya tekad seperti itu? Itulah sebabnya sebagai akhir dari renungan kita siang hari ini, bagaimana anggapan atau pendapat Bapak Ibu saudara sekalian tentang kuasa kematian Kristus atau otoritas kebangkitan dan kematian Kristus terjadi dalam gereja itu? Apakah gereja kita hanya senantiasa kita anggap suatu lembaga yang dipimpin oleh majelis, pendeta, dan seterusnya, tetapi tanpa melihat kuasa, otoritas, kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus Kristus? Itulah sebabnya
kita juga perlu bertanya, apakah gereja kita sungguh ditanam, dipelihara oleh Tuhan sendiri? Kalau itu kita yakini, kita imani, gereja kita akan berubah dan akan maju untuk waktu yang akan datang. Itulah sebab pula ada pertanyaan, apakah senantiasa kemenangan Kristus ada dan terpelihara di dalam gereja kita? Ini menjadi pergumulan kita bersama-sama. Kalau kita hanya keluar masuk gereja tanpa senantiasa memperhatikan kuasa Kristus yang terjadi dalam gereja kita, maka kita ini terlalu lama untuk maju, terlalu lama untuk berubah, terlalu lama untuk mengadakan kebangunan rohani, terlalu lama untuk ada perubahan dan kemajuan di gereja kita. Itulah sebabnya mari jawaban ada di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dalam pribadi masing-masing bagaimana menyikapi pandangan-pandangan atau pertanyaan ini. Itulah sebabnya apakah kita hanya puas dengan keadaan kita yang begitu-begitu saja, begini-begini saja tanpa ada perubahan, termasuk dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, bisnis kita, pekerjaan dan seterusnya, pelayanan kita, apakah cukup begini saja, begitu-begitu saja? Mari kita upayakan adanya perbaikan, perubahan, kemajuan untuk waktu-waktu yang datang. Oleh karena itu, jika kita ada jawaban-jawaban yang senantiasa tidak sejalan dengan kerinduan Tuhan, mari kita introspeksi bersama-sama supaya di waktu yang akan datang kita akan memiliki perubahan sehingga kita sungguh merasakan adanya satu era kebangkitan, ada era yang segar, ada era yang semangat, ada senantiasa yang terjadi otoritas orang percaya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau setiap anggota jemaat memiliki otoritas sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya kita membangun gereja akan menjadi satu yang indah dan luar biasa untuk waktu-waktu yang akan datang. Mari setiap orang percaya yang punya otoritas tidak akan takut dengan COVID yang saat ini melanda bangsa dan negara kita, tapi kita tetap maju dengan iman, maju bersama Kristus, maju bersama Tuhan, sehingga kita dapat membangun diri, membangun keluarga, dan membangun keluarga kita. Mari jangan sampai keadaan dan permasalahan yang kita hadapi ini mengikat pikiran kita, melumpuhkan iman kita, bahkan membuat kita malas berbuat segala sesuatu. Kita ingat saat-saat ini masih banyak saudara kita yang tidak atau belum ibadah tatap muka di gereja. Ini menjadi pergumulan kita. Kiranya berkat ini, kuasa, otoritas, kebangkitan dan kematian Kristus itu terjadi di dalam semua anggota gereja Isa Masih Itu Indah. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, dan mari kita ingat bahwa kita dikehendaki oleh Tuhan ada satu era kebangkitan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemajuan, ada perubahan untuk waktu yang datang, baik untuk diri kita pribadi, keluarga, gereja, bahkan masyarakat bangsa dan negara. Kiranya berbicara dengan otoritas orang percaya akan mengilhami kita, mendorong kita untuk maju dan maju, sehingga hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan dan gereja kita akan diperkenan oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi pembawa berkat, menjadi berkat, pewarta berkat, dan menjadi tiang penjaga kehidupan bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati firman-Nya pagi ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah disampaikan pagi ini. Seberapa banyak dapat ditangkap dan diresapi, izinkan Roh Kudus Engkau bekerja, terus mengatur, terus berbicara, terus hadir di tengah-tengah kehidupan pribadi setiap pendengarnya, termasuk hadir di dalam pelayanan gereja kami. Itulah sebabnya sepenuh hati kami percayakan hidup langkah kami, keluarga kami, gereja kami, sebab dengan otoritas orang percaya ini dapat menjadi bukti, menjadi wujud bahwa kehidupan orang percaya diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan akan diberkati dan dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, yang sungguh-sungguh firman Tuhan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami lebih lanjut di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terpujilah namamu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati oleh firman Tuhan yang mengingatkan pada kita semua bahwa kita orang-orang percaya diberikan otoritas oleh Tuhan. Apa itu otoritas? Otoritas itu kuasa, kewenangan untuk apa saja?
Sebagai orang-orang percaya yang dipilih oleh Tuhan, kita punya kuasa mengalahkan musuh, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir segala musuh daripada orang-orang percaya. Kemudian juga otoritas itu berlaku untuk kita bertahan di tengah-tengah pergumulan hidup kita, tantangan kita, ya. Sehingga sesulit apapun kehidupan, Bapak Ibu punya otoritas yang tadi sudah dijabarkan panjang lebar oleh hambanya, bahwa kita akan diberi kesanggupan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Bahkan kita punya otoritas untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Tuhan kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kan itu tadi kita diingatkan oleh tema kita sepanjang tahun ini. Allah melakukan pemulihan atas manusia dan ciptaan. Kita enggak tahu ya, ternyata tahun ini kita ada bencana COVID-19. Ketika tema ini disusun teman-teman hamba-hamba Tuhan MD bersama dengan dosen di STT Abdiel, kita enggak menyangka akan ada COVID loh, ya. Tapi tema ini coba renungkan, Allah melakukan pemulihan atas manusia dan ciptaan. Bagaimana bisa pulih kalau enggak ada masalah, kan gitu. Bagaimana bisa pulih kalau enggak pernah sakit, bisa dipulihkan kesehatannya? Kan enggak mungkin kan, kita sehat karena pernah sakit kan begitu, ya. Oleh karena itu mari kita betul-betul hidup di zaman ini. Tuhan sedang istilahnya menampi kita. Mana orang Kristen yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Ya, itu pilihan ada pada kita loh. Tadi disampaikan oleh Pak Kardi, kita mau beribadah atau tidak, itu kan terserah kita. Apalagi sekarang ada online yang banjir deras di YouTube itu loh. Mau gereja seluruh dunia, Bapak Ibu tinggal ketik YouTube bisa. Tetapi datang ke gereja seperti ini mahal harganya. Karena Bapak Ibu harus keluar rumah. Berani enggak? Di luar ada COVID loh. Gitu. Tapi ingat, kita punya, apa tadi jelaskan Pak Karti, punya otoritas. Kalau kita enggak mengerti tentang otoritas itu, takut kemana-mana. Bapak Ibu mau mengurung diri di kamar, enggak akan bisa. Tadi malam apa itu kita mendengar ada teman kirim kabar, hari tadi malam itu sudah angkanya 123.000. Dalam satu hari bertambah yang kasus positif 2.000 orang. Ya, teman ini di statusnya membandingkan negara lain cuma 200 sehari, Indonesia 2.000. Wah, nah, terus kita takut kemana-mana. Yang takut kemana-mana kita enggak kerja, enggak melayani, enggak melakukan apa-apa. Tetapi bagaimana kita diberikan otoritas, kebijakan oleh Tuhan, tetap hidup, kerja ya kerja, beraktivitas ya beraktivitas. Yang penting terus jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, itu yang harus kita hadapi. Kalau sudah begitu, bahasanya orang tua, entoh begitu, kita tetap dipanggil Tuhan, ya berarti punya rencana kan gitu. Hidup harus tetap berlangsung. Karena itu jangan takut, kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya mau dengar itu, amin Pak. Wah, kalau enggak, kita jadi takut melakukan apa-apa. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Kita perlu memberi tepuk tangan kepada anak-anak kita. Terima kasih untuk Noel, Leon, dan Angie, dan Pak Riko yang setia membimbing mereka. Mereka generasi muda gereja kita yang mesti harus disiapkan. Karena ke depan gereja itu di tangan mereka. Pak Gun akan pensiun, Pak Karti akan pensiun, majelis-majelis akan pensiun. Yang muda-muda harus disiapkan untuk pelayanan ke depan. Ya, puji Tuhan. Saya berharap ada adik-adiknya mereka yang mau belajar musik, ya. Karena Pak Riko ini pakarnya musik, ya. Dia siap membimbing untuk anak-anak kita. Puji Tuhan.
Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan setia memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, baik persepuluhan, persembahan untuk ucapan syukur, juga persembahan untuk mobil gereja kita. Terima kasih komitmen Bapak Ibu setiap bulan maupun lewat amplop persembahan, karena sampai hari ini kita sudah mengangsur ke-42, tinggal 6 kali lagi. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kita tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu seberapapun yang kita beri di hadapan Tuhan, itu diberkati. Amin. Tuhan tidak menutup, saya tutup semua Pak. Ya kalau tuh saudara bisa semua seperti itu enggak apa-apa. Tapi kalau Pak saya cuma bisa seperti ini, sedikit Pak. Bahkan saya enggak bisa Pak, tapi saya bisa berdoa. Wah itu jauh lebih luar biasa itu ya. Bersyukur, terima kasih Bapak Ibu. Pengadaan mobil gereja dari kita untuk kita, terus dukung doa supaya 6 bulan lagi lunas, merdeka gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lain, pembenahan musik dan segala macam bagi gereja kita. Puji Tuhan. Berikutnya seluruh kegiatan gereja kita masih dilakukan secara online, ikuti pengumuman dari WhatsApp gereja. Khusus hari Kamis kepada para lansia, ada ibadah lansia di tempat ini jam 10. Mari bergabung dengan lansia yang lain supaya para lansia yang saat ini di rumah tidak bisa beribadah, mereka hari Kamis siang bisa berkumpul, bisa silaturahmi sama teman-teman lansia yang lain. Puji Tuhan, itu saja pengumuman gereja disampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih, sungguh baik Engkau dalam hidup kami untuk ibadah pertama dan kedua yang Tuhan sudah pimpin. Terima kasih jemaat Tuhan yang telah berani memenuhi undangan Tuhan untuk datang beribadah kepadamu di tengah-tengah kondisi pandemi di negara kami yang belum selesai. Kami percaya ketika kami melangkah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Engkau memproteksi kami, memberikan otoritas kuasa-Mu, sehingga kami dapat menikmati ibadah yang nyaman, ibadah yang memberkati kami, sehingga melalui pujian firman Tuhan kami dikuatkan untuk terus menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik BL Singer, pemain musik, hamba-Mu Pak Andreas Kristianto dan Pak Filipus Sukarti yang sudah menyampaikan firman Tuhan, petugas sound system multimedia, Aser, Tuhan kami bersyukur karena Tuhan memakai mereka. Kiranya Tuhan terus pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Di masa pandemi ini kami belajar terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk semuanya. Tuhan terus memberkati gereja-Mu dengan segala pergumulan supaya Tuhan memampukan para hamba Tuhan melayani, menggembalakan umat-Mu di masa pandemi yang tidak mudah ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih di rumah, yang belum berani ke gereja, Tuhan akan menolong mereka, mungkin anak-anak mereka masih kecil, butuh pendampingan, Tuhan yang akan menguatkan mereka. Dan sementara itu mereka bisa mengikuti ibadah secara online, baik melalui YouTube channel maupun Facebook Gereja Isa Al-Masih Kenduk Indah. Tuhan yang akan menguatkan, dan kiranya suami istri dapat saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan, Engkau melawat mereka supaya iman mereka tetap terjaga, terpelihara dengan baik, sehingga kesempatan yang akan datang mereka dapat mengatur waktu untuk kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Juga saudara-saudara kami yang lanjut usia, Tuhan yang akan melawat dan menolong mereka, terus pelihara rohani mereka, meskipun mereka lebih banyak waktu di rumah di masa pandemi ini. Kami terus berdoa untuk mereka yang sedang terganggu, kesehatannya butuh pemulihan, baik Pak Dani, Pak Pongki, Pak Naryo, Pak Badi, Pak Joko, Pak Bambang, untuk Saudari Meling juga kesehatan Ibu Setiawan, Pak Hartono, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan melawat dan menolong, menyembuhkan,
memulihkan mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk secara khusus untuk Ibu Nike yang hari-hari ini sedang mempersiapkan diri untuk melahirkan anak. Tuhan yang akan menolong proses kelahiran ini, sehatkan dia, dan juga bayi yang akan dilahirkan. Tuhan akan menolong semuanya berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Mereka sepekan yang akan datang akan bekerja, baik di dalam kota, keluar kota. Tuhan akan memberkati, terus belajar mengutamakan Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu punya cara menolong kami. Engkau sumber berkat yang tidak pernah habis. Engkau yang akan memelihara umat-Mu yang siang malam berseru kepadamu. Berkati juga ibu-ibu rumah tangga yang mengatur keluarga mereka, mendampingi anak-anak mereka yang belajar secara online di rumah. Tuhan akan memberi kekuatan, kesabaran, sehingga keluarga kami tetap bahagia dalam perlindungan Tuhan di masa pandemi ini. Karena kami percaya semua kesulitan dan tantangan ini akan berakhir tepat pada waktunya. Dan Engkau Tuhan memberi otoritas kepada kami untuk hidup, berkarya, menghadapi tantangan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Berkati segala usaha pemerintah, dari pemerintah pusat sampai ke daerah dalam penanganan pandemi ini, supaya Tuhan campur tangan dan memberkati. Masyarakat juga belajar pola hidup sehat, sehingga dapat memutus penyebaran, mata rantai penyebaran virus ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, proteksi kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada virus-virus penyakit yang akan menyerang tubuh kami. Kami tetap sehat dalam beraktivitas dan melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami pulang, kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.